Oke, teman-teman subscriber semuanya yang ada di sana. Eh, di sini ada bintang tamu kita yang sangat luar biasa ya, dan ganteng juga. Nah, seorang aktivis ya, aktivis pemuda dari kampung, tapi sukses di luar. Subhanallah. Oke, langsung saja perkenalkan dulu Bang. Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya hormati Sepul selaku moderator pada malam ini. Nama saya Abdul Qadir. Kebetulan saya hari ini sibuk dalam kegiatan aktivisme di kampus dan juga dalam organisasi yang saya geluti, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, dan saya sekarang menjabat sebagai ketua Badan Pengelola Latihan, yaitu suatu badan yang khusus bagian trainer di himpunan tersebut. Itu aja. Oke, terima kasih Bang. Tadi Abang juga menyebutkan sebagai ketua BPL ya di cabang Pontianak. Itu BPL itu seperti apa sih Bang? Saya pengen tahu dulu. BPL itu sendiri ialah suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh HMI, baik itu di tingkat PB dan juga tingkat cabang, yang posisi kerjanya itu fokus kepada bidang training dalam himpunan tersebut, baik itu yang bersifat formal, informal dan juga non formal. Jadi semua konsep training itu dikendalikan oleh BPL itu sendiri. Oh, berarti itu pengelola ya? Iya, bagi pengelola. Bisa juga disebut guru juga tuh Bang. Ya, Karena kalau biasanya ada konsep kami di HMI itu disebut nabinya HMI, gurunya HMI gitu. oh, gurunya HMI ya. lebih apa ekstrimnya Nabi HMI kalau Nabi. kawan-kawan. Oke, siap. Oke. Terkait organisasi, Abang ini kan juga orang aktivis ya. Aktivis pemuda yang sangat luar biasa terkait pemikiran-pemikiran yang intelektual seperti itu. Menurut Abang sendiri gitu kan, aktivis itu seperti apa sih Bang? Gitu. Yang Abang ketahui gitu. Kok teman-teman kan kalau biasanya orang-orang itu pemuda yang aktif di luar itu juga disebut dengan aktivis. Aktivis itu jalan-jalan kah atau bagaimana sih pandangan Abang itu? Oke. Kalau saya sendiri mengartikan aktivisme itu ya orang yang aktif kan, daripada ke situ. Poinnya ya pada pemuda ataupun mahasiswa yang aktif dalam setiap kegiatan, sebagai baik itu yang kegiatan sosial, agama dan sebagainya, itu dia selalu ada di situ. Ada. Jadi maksudnya itu perjalanan aktivisme ini harus disertakan dengan suatu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri dan juga bermanfaat bagi dirinya sendiri. Jadi aktivisme ini dia selalu aktif dengan kondisi-kondisi yang ada dan selalu update pengetahuan juga. Itu juga menjadi satu bagian dari ciri dari aktivisme HMI. Ciri aktivisme dari seorang mahasiswa terutama kan, dan juga pemuda. Bahkan kalau misalnya pemuda itu tidak aktif dan sebagainya, dia tidak layak dikatakan seorang aktivisme, karena aktivisme itu yang selalu bergerak. Ada pola-pola yang dia lakukan setiap hari, bahkan setiap jam dia lakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan bangsa dan umat terutama gitu kan. Jadi harus ada selalu pergerakan. Kalau nggak bergerak itu bukan aktivisme. Berarti harus setiap hari itu Ya, kita harus bergerak. selalu gitu, bergerak dalam menghidupkan suasana kehidupan yang tidak tentram terutama gitu kan, seperti itu. Oke, tadi sedikit Abang mendengar saya gitu kan terkait pembicaraan Abang bahwa aktivis itu ya aktif ya dari segi organisasi dalam untuk menjalankan sebuah pergerakan seperti itu ya. Bagaimana sih Bang sumpamanya gitu kan? Kalau dia itu seorang mahasiswa dibilang aktivis tapi secara intelektual nggak ada gitu. Tapi orang-orang itu biasanya juga dibilang aktivis karena aktif gitu. Itu bagaimana itu Bang? Karena tidak sejalan gitu. Ya. Karena kalau kita berpacu pada kata itu kan, aktivisme, artinya aktivisme itu ada satu paham daripada pergerakan pemuda atau mahasiswa yang ada orientasinya atau tujuan yang lebih, maksudnya tujuannya yang jelas gitu.
Yang Artinya jelas. kalau dia bergerak tanpa adanya suatu teori yang dia lakukan, artinya pergerakannya tidak lancar pun tidak terkonsep. Artinya teori itu diperlukan, ilmu itu diperlukan untuk melakukan satu gerakan gitu. Maka kalau hanya sekedar bergerak saja, ya itu tujuannya tidak akan jelas. Karena tidak ada konsep yang tertata yang sistematis yang dilakukan, sehingga pergerakan yang dia lakukan itu tidak jelas arah tujuannya. Maka ketika dia udah berilmu atau berpengetahuan yang luas, intelektual terutama ya, itu sangat diperlukan bagi dunia aktivisme. Dunia intelektual itu sangat diperlukan. Karena kalau kita tidak ada konsep dalam kepala kita, dalam terutama para mahasiswa, jadi dia tidak akan bisa memformulasikan gerakan dia lakukan ke depannya itu, dan arahnya tidak jelas itu. Jadi dengan adanya intelektual tersebut, dia bisa memetakan peradaban itu dengan baik dan benar, dan itu diformulasikan dalam suatu gerakan itu. Jadi terkonsep lah yang disebut yang namanya aktivisme itu. Aktivisme. Kalau sekedar cuma-cuma itu cuma aktif saja kan. Iya, betul. Tidak lain dengan aktivisme, cuma aktif aja gitu. Berarti enggak dibilang aktivis berarti ya, kalau enggak ada intelektualnya gitu. Cuma aktif saja Aktif gitu. saja gitu. Bisa aktif di dunia sosial, Iya, betul. aktif tidur, Betul. aktif, dan sebagainya itu. Iya, Kalau iya. aktivisme harus diiringi dengan intelektual gitu. Berarti kita sebagai mahasiswa terutama ya, kalangan muda terutama, Iya. yaitu harus kita intelektualnya harus dipakai Iya, juga. harus itu karena kita manusia akademis kan. Betul. Mahasiswa dan pemuda gitu. Betul. Sebagai akademis, ya itu harus kita tunjukkan Iya. intelektual kita gitu, seperti itu. Karena mahasiswa itu juga disebut gudangnya konsep, Betul. segudang gagasan kan. Iya. Kalau mahasiswa tidak punya gagasan itu nggak layak dikatakan mahasiswa atau pemuda gitu. Jadi semuanya sudah terarah ketika dia udah punya konsep, gerakannya itu terarah gitu, sistematis. Beda dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan, hanya sekedar bergerak saja tanpa ada tujuan yang jelas gitu. Oke, ini lagi bang. Minum dulu, Ya, santai. Ini terkait pendidikan kaderisasi gitu kan, dan regenerasi bagi kehidupan mahasiswa dan pemuda, gitu kan. Pendidikan generasi itu seperti apa sih? Kalau kita bilang dari segi aktivisme gitu, bagaimana sih itu bang pandangannya bang? Oke. Saya kemarin juga mengatakan bahwa harus ada pada diri mahasiswa ataupun pemuda tuh ada pendidikan kaderisasi ya. Artinya kita ke depannya ini akan menghadapi suatu kondisi yang lebih ekstrim mungkin atau lebih kompleks ya. Jadi tidak selamanya mahasiswa yang sekarang atau pemuda yang sekarang itu yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Artinya maksud dari pendidikan kaderisasi itu harus ada memfollow up kembali, upgrade pengetahuan dirinya sendiri dulu. Artinya pertama harus upgrade kemampuan diri sendiri. Itu yang menjadi poin penting ketika kita ingin melakukan kaderisasi. Kemudian kedua ialah setelah dia mengupgrade kemampuan diri sendiri, dia mengkaderisasi kader-kader selanjutnya ataupun pemimpin yang akan melanjutkan masa depan itu. Karena nggak mungkin kita terus akan berada di situ. Betul. Semuanya, karena ada ungkapan gini, semua orang ada masanya kan. Iya. Setiap masa ada orangnya. Maka Orangnya. ketika kita udah paham masalah perkataan itu, jadi yang harus kita lakukan ialah harus ada pendidikan kaderisasi bagi pemuda dan mahasiswa, sehingga hari ini kita mempersiapkan kader itu untuk melanjutkan 5 tahun depan kehidupan mereka atau penghidupan organisasi. Karena kalau sampai kita tidak melakukan kaderisasi misalnya, ataupun stok hanya pada kita saja, tidak melakukan adanya kader selanjutnya, itu bisa dikatakan 2 tahun depan organisasi tersebut ataupun suatu negara bisa mati karena tidak ada yang melanjutkan. Maka dalam konsep berorganisasi ataupun dalam kehidupan mahasiswa, mengkaderisasi diri ataupun mengkader orang lain itu sangat penting untuk melanjutkan jenjang berikutnya ataupun melanjutkan masa depan yang lebih panjang itu. Oke. Tadi kan abang juga menyebutkan pendidikan kaderisasi itu kan. Saya
kalau dari segi pendidikan gitu kan, pendidikan generasi otomatis ada sekolahnya dong gitu kan. Itu pandangannya orang itu harus ada sekolahnya. Iya. Kalau dari segi pendidikan kaderisasi otomatis kan ada sekolahnya. Mungkin dari aktivis-aktivis di luar itu memang ada sekolahnya khusus atau gimana bang untuk cara mengkader itu gitu. Karena semua aktivis itu berbeda-beda pandangan kan seperti itu, mempunyai gagasan yang berbeda-beda juga kan seperti itu untuk mengkaderisasi atau ada sekolahnya saja atau gimana sih? Sebenarnya gini, konsep pendidikan itu tidak serta-merta harus ada sekolah ataupun ada suatu lembaga yang khusus buat pendidikan. Itu hanya bagian terkecil dari konsep pendidikan. Ada satu perkataan begini, setiap tempat itu adalah pendidikan. Ya. Pendidikan. Artinya pendidikan itu bukan hanya terbatas kepada suatu sistem kurikulum yang juga ada lembaga di situ, enggak, ataupun sistem sekolah, tidak. Pendidikan itu dalam kehidupan keluarga itu juga pendidikan, dalam kehidupan masyarakat itu juga masuk kategori pendidikan. Jadi tidak selamanya pendidikan itu dikategorikan kepada suatu tempat yang formal, tidak. Tapi dia juga ada formal, non formal dan juga informal kan. Nah, pendidikan yang non formal itu yang hari ini sangat penting untuk kita gerakkan. Pendidikan karakter bagi kehidupan masyarakat itu terutama kan itu nggak ada maksudnya itu mata kuliah ataupun mata pelajarannya pendidikan karakter kan nggak mungkin ada. Itu kan yang dipelajari kan di dunia masyarakat, dunia keluarga kan. Jadi pendidikan yang kayak gitu harus kita hari ini kembangkan. Kalau pendidikan yang berbasis kurikulum itu kita gampang memahami karena sudah ada poin-poinnya kan. Tapi kalau pendidikan yang berserba di dalam dunia kehidupan dunia ini kan harus kita kembangkan di situ. Jadi pendidikan kaderisasi itu tidak serta-merta harus ada suatu label lembaganya, tidak. Maksudnya setiap apa yang dilakukan itu juga masuk kategori pendidikan. Mendidik kita juga, mendidik diri sendiri, mendidik keluarga, mendidik kerabat, mendidik teman-teman kita juga bagian dari kategori pendidikan. Jadi tidak serta-merta harus ada suatu lembaga, tidak. Kemudian kaderisasi itu sebenarnya bukan berpatokan pada suatu sistem yang sudah dirancang kan? Kayak di perkuliahan, kayak di sebagainya. Tapi harus modelnya itu ada kaderisasi yang berbasis pertemanan juga, ada juga berbasis kawan kerja, itu juga kategori kaderisasi juga. Sehingga dalam hal itu kita juga bisa memahami bahwasanya kaderisasi dalam kehidupan kita itu sangat penting dan juga kaderisasi bagi kehidupan kita mengkader generasi berikutnya juga bagian yang penting untuk melanjutkan masa depan yang lebih cerah lagi itu. Berarti tidak perlu ada nama entitas lembaga seperti itu untuk apa namanya itu untuk jadi seorang kaderisasi tidak butuh lembaga atau rumah sekolah gitu ya, tidak ada gitu ya. Dalam kehidupan kita berkawan pun kita juga bisa mengkaderisasi juga gitu. Kalau kita mendidik kaderisasi, kalau seumpamanya itu berdua gitu kan bang, 2 orang atau 3 orang juga bisa disebut dengan pendidikan kaderisasi kan seperti itu kan? Juga bisa disebut. Bisa saya mau kaderisasi pun untuk menjadi melanjutkan estafet kepemimpinan. Itu juga bagian dari proses kaderisasi. Pendidikan kaderisasi kita mempersiapkan dia selaku yang akan melanjutkan perjuangan itu dengan berbagai ilmu pengetahuan. Sehingga ketika kita sudah selesai dari fase itu, kita maksudnya kita tidak khawatir dengan kondisi dan zaman yang akan dilanjutkan oleh dia karena kita sudah mempersiapkannya di awal itu. Berarti bang, kalau semuanya pendidikan nih dari organisasi semuanya kan untuk melanjutkan stafet perjuangan abang-abang yang atau seniornya gitu kan dari kaderisasi tersebut gitu kan. Otomatis di situ kan ada konsepnya gitu kan. Iya. Dari kaderisasi itu kan konsep dari aktivisme untuk mengkader adik-adik seumpamanya itu kan berbeda-beda bang. Bagaimana sih untuk menjelaskan konsep itu biar adik-adik itu paham
terkait kita mendoktrin sesuatu itu gitu. Oh iya. Otomatis akan ada konsep. Iya. Kan dari untuk biar kader nih bagaimana sih untuk melanjutkan estafet saya gitu. Otomatis kan ada konsepnya. Bagaimana sih itu, Bang? Mungkin setiap individu dalam mengkader ataupun meregenerasi pemimpisannya itu mungkin beda-beda lah setiap individu. Kalau saya sendiri lebih pada bagaimana membangun kepribadian mereka dulu, membangun mental mereka, membangun kesabaran mereka dulu. Karena dunia kita hari ini dengan dunia mereka nanti ke depan tuh mungkin berbeda, mungkin lebih sulit mereka. Betul. Jadi membangun karakter dan membangun kesabaran pada mereka itu salah satu kunci pertama supaya mereka kuat untuk menghadapi itu. Itu dasarnya pertama itu kuat mentalnya dulu. Mentalnya kita bentuk. Kesabarannya kita berlatih mereka untuk sabar dalam memahami sesuatu, dalam melakukan sesuatu. Karena ketika dia sabar, dia akan satu kuat menghadapi satu tantangan yang akan dihadapi nanti. Setelah itu baru kita bangun komunikasi dengan baik dengan mereka. Bangun maksudnya tuh bangun pengetahuan yang kemungkinan akan dihadapi nanti ke depannya gitu. Masalah yang akan mereka hadapi ke depannya apa gitu misalnya. Jadi itu harus kita sebagai mentor misalnya, sebagai orang yang ingin mengkader harus paham ke depannya tuh apa yang akan dia yang akan dia hadapi. Misal nanti ke depannya mereka akan menghadapi pada dunia teknologi yang semakin canggih misalnya. Yang semua serba dunia metaverse kata orang kan. Iya. Jadi hari ini yang kita persiapkan mereka harus melek teknologi. Kalau hari ini kita tidak mempersiapkan mereka untuk melek teknologi, nanti ke depannya akan tergilas oleh teknologi dan dia akan dimakan oleh teknologi. Kalau ada perkataan begini, kalau kita tidak memahami teknologi, kita akan dimakan oleh teknologi. Kalau kita tidak masuk politik, kita akan dimakan oleh politik. Artinya apa? Kita harus paham semua aspek itu gitu. Aspek apa yang akan terjadi di masa depan itu. Ekonomi semakin populer atau politik semakin ekstrim dan sebagainya kan kita nggak tahu ke depannya. Jadi potensi itu yang harus kita hari ini persiapkan bagi kadang-kadang berikutnya sehingga mereka nanti ke depan sudah mengetahui langkah apa yang harus kita lakukan ke depannya, langkah apa yang harus dia persiapkan hari ini untuk menyambut masa depan yang lebih cerah, masa depan yang penuh modernisasi kayak gini. Sehingga dengan hal itu mereka ketika udah masuk ke masa itu, kita tidak khawatir dia sudah tahu semua arahnya gitu. Tinggal dia menjalani aja dan dia beradaptasi dengan teknologi, dengan zaman yang pada saat itu dia sesuai dengan masa yang dia lakukan kan itu. Jadi potensi-potensi itu harus kita lihat hari ini. Berarti juga harus membangun mental dia mental itu harus pertama kita bangun untuk menghadapi kedepannya bagaimana kan otomatis kan lebih ekstrim kan seperti itu. Kalau kita mental dan titik sabar kita nggak bagus, kita akan kalah. Jadi mental harus kita bangun, pendidikan karakter itu utamakan. Karakter dia harus kita bangun sekuat mungkin sehingga dia nanti akan menghadapi kondisi yang situ, dia tidak akan shock menghadapi kondisi yang seperti itu gitu. Berarti kalau udah mengetahui gitu kan, udah mengajarkan terkait kader-kader kita seumpamanya kan, otomatis kita harus turun lapangan dong untuk praktek itu gitu kan, untuk biar mendapatkan hasil untuk dari kaderisasi tersebut. Iya, gitu. Di sisi lain kita juga memberikan suatu konsep, tapi di sisi lain kita juga mempraktekkan juga kepada dia. Bahasanya ke depan kondisinya kayak gini, apa langkahnya? Terus kondisinya nanti begini, apa solusinya? Kita udah tahu nih, udah memetakan nih. Ketika masalahnya kayak gini, apa kondisi solusinya? Ketika masalahnya kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Kita udah memetakan semua, sehingga kita mencoba untuk mempraktekkan itu tentang simulasi tentang kondisi kedepannya kayak apa, sehingga kita ilmu yang kita dapatkan dalam bentuk teori itu kita langsung aplikasikan dalam suatu tindakan itu yang lebih bagus begitu. Karena ilmu itu bukan yang ada di kepala, tapi ilmu itu yang dia aplikasikan dalam suatu gerakan itu, dalam suatu tindakan itu yang disebut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Nah, kalau di kepala itu bukan. Jadi yang dihafal itu bukan ilmu pengetahuan. Yang diamalkan itu ilmu pengetahuan. Oke, betul. Apalagi seorang akademisi gitu. Iya, akademisi harus menunjukkan bahwa intelektualnya kan seperti itu. Apalagi menghadapi tantangan zaman ini gitu kan. Lebih pada
gini Bang Pul, lebih pada mensinkronkan antara yang dia dapat kemudian disinkronkan dengan tindakan yang dia Betul. lakukan gitu. Harus seimbang, Harus seimbang. harus seimbang untuk menjalankan kehidupan yang lebih. 50% lah gitu. Oke. Kan terkait kaderisasi otomatis ada regenerasi, Bang. Kan seperti itu. Kalau regenerasi ini akan pudar ke depannya itu bagaimana, Bang? Terkait kader-kader ini nggak paham terkait tantangan zaman. Otomatis Iya. itu bagaimana kita sebagai seorang pendidik terutama. Sebenarnya output dari kaderisasi kan pasti adanya regenerasi kan? Iya. Nah, artinya hari ini sebenarnya lebih pada kita mempersiapkan generasi berikutnya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan ataupun estafet keorganisasi dalam satu organisasi sebagainya. Hari ini mungkin banyak sih kawan-kawan tuh yang tidak suka ataupun tidak ingin di kader lah atau sebagainya. Dia ingin bebas sebagainya, kan itu hak dia sebagainya. Iya, betul. Tugas kita sebagai hari ini sebagai generasi yang ada pada masa hari ini, ya tugas kita ya mencoba untuk mengantisipasi ke depannya tuh kader ini bisa menghadapi keadaan yang lebih sulit lagi gitu. Lebih pada ke situ. Sehingga kalau kita sudah bisa mengantisipasi itu, udah bisa mengawal potensi-potensi itu, kita udah aman sebenarnya. Tugas kita kan hanya bisa mentransfer ilmu pengetahuan kita supaya adik-adik kita, supaya generasi kita yang ke bawah ini yang akan menghadapi masa depan ini itu tidak bingung dengan kondisi yang akan semakin canggih itu, semakin modern dan sebagainya. Tugas kita di situ. Masalah mereka menerima atau tidaknya itu urusan individu mereka masing-masing. Tugas kita sebagai abang-abang, sebagai kakak-kakak mereka nanti kan mungkin lebih pada menasihati dan memberikan bimbingan pada mereka supaya ada generasi yang melanjutkan perjuangan kita yang mungkin fasenya sudah habis dan dilanjutkan oleh generasi kita yang udah kita kader itu. Harus mensesuaikan itu ya dari kaderisasi dengan generasi. Iya, karena output dari kaderisasi pasti ada generasi. Generasi. Kalau nggak ada generasi berarti gagal kita dalam mengkader gitu. Daripada situ. Betul. Kan banyak nih, Bang, terkait generasi sekarang ini atau pemuda-pemuda yang di luar sana gitu kan. Itu kan biasanya dengan egonya sendiri gitu kan. Apalagi diperangi dengan teknologi yang canggih pada era saat ini gitu kan. Itu biasanya nggak mau gitu, Bang. Iya. Walaupun kita didik dengan baik gitu kan untuk kehidupan dia lebih baik ke depannya gitu kan. Tapi nggak mengikuti hal itu gitu. Hal kita kasihan. Kita sebagai apalagi orang desa gitu kan, kita sebagai orang desa harus mempunyai adik-adik kita mengikuti jejak kita kan, seperti itu. Generasi kita akan lebih indah di situ kan, Tuan. Bagaimana sih, Bang, kalau terkait pandangan Abang gitu kan menghadapi tantangan ke depannya? Otomatis kan sekarang ini udah 4.0 gitu kan. Otomatis ada lanjutannya 5.0. Otomatis generasinya itu akan lebih parah gitu kan untuk menghadapi itu kalau kita nggak mendidik secara generasi. Itu bagaimana sih pandangan, Bang? Pertama lebih pada kesadaran diri mereka gitu. Mungkin juga diiringi dengan kemerdekaan dalam diri individunya ingin menjadi sesuatu yang diinginkan, menjadi bagian dari dia sendiri, itu tidak ingin menjadi bagian orang lain ataupun menjadi mirip dengan orang lain, tapi dia ingin jadi diri sendirinya. Dia ingin mengatur pola hidupnya, alur hidupnya itu dengan diri sendiri. Kemudian yang kedua lebih pada kadang-kala juga kita lihat dalam satu organisasi ataupun dalam satu negara itu ada keegoisan generasi hari ini, sehingga dia tidak mencetak generasi berikutnya untuk supaya tidak ada saingan. Iya. Nah, itu yang terjadi dalam organisasi pasti ada. itu sampai kadang-kala kan kita lihat ada sampai beberapa periode kan, sampai dia dari misalnya satu periode 1 tahun dia sampai 2 tahun. Yes. Kalau kita lihat kan dari segi pandang sebelah, wah itu hebat nih sampai 2 periode misalnya. Yeah. Padahal dia tidak tahu dia udah memutuskan generasi. Saya contohkan gini, di dunia pernah dulu ada
ketua umum PBHMI yang 2 periode namanya Nurholis Majid, mungkin kita kenal lah. Iya. Dia cendekiawan Muslim Indonesia. Dia menjadi ketum PBHMI itu 2 periode. Artinya ketika kita memandang seluruh kader HMI Indonesia kan mandangnya, wah ini hebat nih Kandhani kok bisa sampai 2 periode gitu. Padahal di sisi lain dia sudah memutuskan generasi. Dia gagal mencetak generasi berikutnya sehingga dia naik lagi. Itu. Ada kegagalan generasi yang dilakukan oleh Cakno sehingga dia naik kembali jadi ketua PBHI. Itu. Sehingga generasi itulah artinya kegagalan Cakno dalam itu yang menjadi citra negatif bagi dia. Di sisi lain dia juga menjadi suatu nilai positif bagi dia karena dia bisa mencalonkan dia jadi ketua PB 2 periode gitu. Tapi di sisi lain negatifnya dia sudah gagal mendidik generasi. Mengkader untuk menjadi ketua PB selanjutnya gitu. Artinya dengan hal itu bahwasanya dalam segi kita mengkader itu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Pertama karena keegoisan generasi hari ini yang tidak ingin ada persaingan antara adik-adik sebagainya, sehingga dia memutuskan untuk dia yang akan melanjutkan berikutnya. Padahal dia tidak tahu, maksudnya pasir di sampai tahun berapa itu nggak tahu gitu bang. Sehingga dengan hal itu, dengan keegoisannya itulah sehingga membuat organisasi itu mulai pecah ataupun mulai mati sebagainya. Begitu juga dalam konsep negara juga. Kalau presiden itu tidak bisa menggenerasi kadernya kader yang berikutnya untuk menjadi presiden lagi, dia sudah memutuskan generasi sebenarnya. Meskipun dalam konteksnya ini faktornya politik dan sebagainya ya, atau politik dia ingin menguasai lebih panjang lagi, sehingga waktu zaman Soeharto kan sampai 32 tahun dia berkuasa jadi presiden kan, itu artinya dia sudah faktor kekuasaan itu yang membuat konsep generasi kaderisasi itu mulai hilang. Sehingga selalu pikiran-pikiran yang dia lakukan pada zaman dia lakukan kembali pada zaman sekarang gitu. Konsep yang dulu dia lakukan pada saat dia jadi presiden di awal pertama dia jadi presiden sampai dia jadi presiden lagi sampai ke 32 tahunnya, dia akan menggunakan sistem itu lagi gitu. Tapi ketika ada generasi yang baru, itu pasti ada konsep baru yang dilakukan. Ada presiden baru, pasti ada konsep baru yang dilakukan. Ketika presidennya dari hari ini sampai seumur hidup misalnya presidennya kayak presiden Rusia, sampai dia mati kan, itu selalu pasti dia menggunakan sistem yang dia gunakan pada saat dia pertama kali menjadi presiden. Itu sistem itu tuh yang dia gunakan. Karena otomatis memutuskan generasi. Memutuskan generasi. Meskipun di sisi lain konteksnya itu konteks kekuasaan lah kan. Kekuasaan dan sebagainya. Tapi kayak modelnya tuh di sisi lain konteks pendidikan generasi dan kaderisasi ini sangat diperlukan terutama bagi dunia kemahasiswaan lah. Dalam dunia kampus itu sangat diperlukan karena kita ingin melihat bagaimana ide-ide baru ataupun suatu konsep baru yang pemimpin ini terapkan dalam menghadapi kehidupan yang lebih kompleks ini ataupun lebih modern. Itu mungkin nanti depan 5.0 sebagainya kan kita nggak tahu. Betul. Zaman ke depan mungkin zamannya lebih keras lagi. Jadi maka hari ini pendidikan generasi itu kita harus didik mereka betul-betul supaya mereka bisa melanjutkan generasi berikutnya dan kita tenang. Gitu. Kalau kita belum mendidik itu kita belum tenang hadapi kayak kondisi kayak gitu. Itu ya. Kalau semuanya kita memutuskan dari generasi karena ada kepentingan di situ, pasti Bang. banyak kepentingan itu. Iya kan? Ada kepentingan untuk pribadinya tuh, terutama kan seperti itu. Tapi ada juga bang orang-orang itu biasa mendidik itu secara mental tapi bukan secara teori yang ada atau referensi gitu kan. Itu bisa juga merubah sikapnya gitu kan. Tapi cari referensi itu kita belum menemukan gitu. Otomatis teori itu dikit yang disampaikan oleh pendidik itu banyak. Kan seperti itu. Apalagi di organisasi-organisasi lain karena kita biasanya kan turun langsung di masyarakat menonjolkan bahwa kita sebagai organisasi menunjukkan sikap kita gitu kan. Akademisinya kita menciptakan sesuatu gitu kan untuk masyarakat kan seperti itu. Tapi dari segi lain ada juga pendidik itu ya diberikan referensi dan teori-teori yang ada gitu kan sehingga imbang di situ.
ya kan? Tapi di sini Bang, saya ingin tanyakan lagi terkait seumpamanya ada generasi ini dan kita udah di kader gitu kan. Tapi ke depannya dia memutuskan pengkaderan yang tidak baik, otomatis kayak negatif kan, seperti itu, mengajarkan negatif. Untuk masalah keumatan terutama kan, seperti itu kan, pendidik itu harus melihat itu gitu kan, masyarakat. Bagaimana sih pandangan Abang tentang orang-orang yang seperti itu, yang mendidiknya negatif gitu, seperti itu? Otomatis kan kita kan sebagai orang organisasi otomatis ada positif kan, seperti itu. Ya. Tapi dari segi negatif ini sekarang udah nampak Bang gitu kan, dari segi kadernya gitu kan. Nah, pola-pola itu udah nampak seperti itu. Itu bagaimana sih Bang? Saya yakin gini, setiap orang yang mengkader itu pasti ingin mengkader kepada hal-hal yang positif. Tidak mungkin seseorang itu akan mengkader pada hal negatif. Itu kuncinya dulu. Tapi kemudian di sisi lain nanti ketika kita sudah mengkader, kemudian dia yang melaksanakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya lebih kepada saya mandangnya itu, yang penting tugas kita sudah memberikan yang terbaik gitu. Tugas kita sudah memberikan yang terbaik, sudah melakukan kaderisasi yang baik. Lebih pada pergerakan ataupun pelaksanaan itu baik itu yang dampaknya negatif atau positif, itu individu sendiri yang melakukannya gitu. Jadi kita tidak punya punya kekuatan atau punya batasan di situ untuk membatasi mereka dalam segi hal itu, tidak. Karena yang melaksanakan itu kan bukan kita. Kita hanya memberikan poin-poin saja, kita hanya memberikan cara-caranya atau memberikan strategi-strateginya begini. Tapi dalam di sisi lapangannya begitu, ya kita hanya ngepasrah saja. Karena yang melakukan bukan kita gitu. Betul. Yang penting pada sisi lain, kalau kita yang melakukan salah itu bau kita khawatir. Itu bau yang masuk kategori dosa kita lah kan. Karena kita mendidiknya tidak bagus, tidak baik. Tapi kalau kita sudah mendidiknya dengan baik, kemudian dia di lapangan dia tidak sesuai dengan kita harapkan, ya karena ya kita nggak tahu kondisi lapangan itu kayak apa gitu. Kondisi yang dihadapi itu beda dengan kondisi yang kita harapkan itu. Berputar arah gitu misalnya. Jadi hal yang saya lakukan ialah lebih pada mengamati ya, atau lebih pada memberikan kemudian mengantisipasi ya. Lebih pada banyak simulasi baru, simulasi kehidupan lah, terutama kan kalau masalahnya gini solusinya gini gitu kan, kalau masalahnya begini solusinya begini gitu. Artinya semua polisi itu kita sudah hadapi, sudah kita cari solusinya, sehingga ketika kita menghadapi solusi yang ini kita sudah tahu caranya. Tapi kalau kita hanya fokus hanya pada mengamati kondisi kedepannya yang cuma satu arah, jadi ketika udah dia belok ke arah yang lain kita udah nggak tahu. Betul. Kita kebingungan di situ. Tapi ketika kita sudah memahami semua segala pola itu, pola perilaku, pola sikap, pola masa depan nanti itu, kita aman. Tinggal kita arahkan saja, kalau masalahnya gini, arahnya begini. Itu lebih pada bagaimana kita membangun strategi dan taktik kita nanti di lapangan itu. Nah, itu harus diperkuat oleh ideologi yang kuat bagi seorang kader itu. Kita memperkuat ideologi dia, kita memperkuat keimanan dia, kita memperkuat teguh pendirian dia, sehingga dalam konsep dia berstrategi dan bertaktik dalam menghadapi dunianya masing-masing, dia bisa mengatasi itu semua karena sudah bentengnya ataupun benteng dalam diri kita ini sudah kuat, sehingga dia ketika dia berstrategi pun kemanapun dia arahnya, dia bisa mengatasi itu semua gitu. Betul. Kalau seumpamanya Bang, ada seorang mahasiswa gitu kan, menjalani kehidupannya untuk lebih baik gitu kan ke depannya gitu. Mahasiswa ini ada juga ya dari segi intelektual oke gitu kan, dari segi penggerakannya oke. Dan ada satu lagi dari kampung, enggak disebut mahasiswa apalagi gitu. Enggak disebut mahasiswa. Tapi dari segi itu aktif.
aktif dari berbagai ikut organisasi-organisasi di luar, dari segi organisasi kepemudaan lah gitu terutama. Apa kita juga dibilang dia aktivis, atau kita bisa mengkader orang itu walaupun bukan mahasiswa, itu gimana Bang kalau konsep itu gitu? Kalau saya sendiri memandang mahasiswa itu, kata mahasiswa itu artinya dia memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan siswa gitu. Artinya dia mahasiswa atas kesiswaannya. Kemudian gini sebenarnya, pendidikan generasi itu tidak mesti dia harus menjadi seorang mahasiswa, karena mahasiswa itu hanya sebagai simbol dia kuliah, kan dia terdaftar di kampus, dia disebut mahasiswa. Tapi pada hakikatnya mahasiswa itu ialah mahasiswa yang mempunyai intelektual, manusia akademis, itulah yang disebut mahasiswa yang seutuhnya, yang jelas, yang mempunyai predikat mahasiswa itu ya mereka yang memiliki pengetahuan menanya. Kalau saya mengatakan itu, jadi tidak mesti mereka harus terdaftar di perkuliahan. Kalau saya memandangnya itu hanya sebagai simbolisasi saja. Tapi pada intinya yang dititik beratkan pada mahasiswa itu ya, dia memiliki pengetahuan, dia memiliki intelektual yang tinggi. Meskipun dia tidak masuk kategori jadi kuliah di perguruan tinggi, tapi dia memiliki pengetahuan lebih hebat daripada mahasiswa yang di situ. Bisa kita bilang sebagai seorang aktivisme juga. Aktivisme, artinya aktivisme yang tadi saya bilang itu, dia tidak terpaku pada suatu lembaga, tidak. Tapi dia berpaku pada bagaimana dia menggerakkan dirinya dan juga menggerakkan pengetahuan yang dia miliki dalam konsep membuat satu gerakan yang berbasis demi keselamatan umat dan bangsa. Itu juga kategori aktivisme. Banyak kan aktivisme yang aktivis sosial, aktivis keagamaan yang tidak perlu menggunakan label mahasiswa, tidak. Aktivis kampung misalnya kan, yang selalu aktif di iyalah remaja masjid gitu ya. Remaja masjid juga dia sebagai aktivisme. Dia aktif mensosialisasikan tentang agama dalam lingkup remaja masjid. Itu juga kategori aktivisme. Juga mahasiswa dia juga disebut aktivisme karena dia bergerak dalam lingkungan dunia perkuliahan, dunia perguruan tinggi. Begitu juga dalam sosial, misalnya dia bergerak dalam lingkup dunia kemasyarakatan. Semuanya ada dunia masing-masing. Tinggal pelabelan aktivisme ini bukan hanya kepada mahasiswa, tidak, tapi kepada mereka yang hari ini memiliki spirit perjuangan untuk bergerak dan memiliki tujuan yang jelas, dan tujuan itu bisa diterapkan dan dalam menghadapi problem solving yang ada di masyarakat hari ini. Itu juga dikatakan sebagai suatu orang yang memiliki jiwa aktivisme juga gitu. Betul. Saya akan katakan begitu. Oke. Berarti walaupun ndak kuliah, ndak sebut mahasiswa atau orang kampung juga bisa disebutkan orang aktivis kan gitu. Kan dia harus aktif dalam menjalankan pergerakannya media sosial. Tapi kan aktifnya itu dalam konteks dia memiliki tujuan yang jelas. Betul. Tujuan jelas dan terarah gitu, Bang. Terarah. Oke. Sumpamanya Bang, ada sesuatu yang dari segi mahasiswa atau dari segi non mahasiswa gitu kan, tapi dia aktif dalam menjalankan pergerakannya untuk menumbuhkan suatu menumbuhkan nilai-nilai yang positif, terutama ya kita sebagai mahasiswa gitu. Kita sebagai mahasiswa ini kan seorang aktivis atau seorang penggerakan gitu kan. Ada juga dibilang seorang akademisi gitu. Tapi tidak menciptakan dia sebagai orang akademisi, Bang, gitu. Tidak mencerminkan itu. Nah, tidak mencerminkan itu. Itu bagaimana sih, Bang? Karena berarti gagal dalam disebut mahasiswa sebagai orang akademisi gitu. Hari ini kan cenderung simbol manusia akademis itu hanya dititikbalkan kepada mereka yang terdaftar di perguruan tinggi, itu disebut manusia akademis. Tapi pada intinya manusia akademis itu hari ini mungkin lebih dilabelkan kepada mahasiswa ya, yang disebut manusia akademis. Tapi tidak hal itu sebenarnya. Bagi pemuda-pemuda ataupun pada orang-orang tua yang memiliki spirit perjuangan untuk menambah pengetahuan, dia juga kategori manusia akademis gitu. Karena tidak terbatas oleh suatu kelembagaan saja, tidak.
Tapi dia ilmu pengetahuan itu dia memiliki ilmu pengetahuan masing-masing. Setiap orang itu memiliki titik fokus ilmunya masing-masing. Jadi tidak terbatas oleh kemampuan dia hanya yang ada pada sektor di perkuliahan saja, tidak. Dia di luar pun tapi dia mendalami pengetahuan dan sebagainya. Jadi mungkin dia lebih pantas dikatakan akademis dibandingkan yang berlabel mahasiswa ataupun yang udah terdaftar di perguruan tinggi. Jadi tidak untuk kemungkinan manusia akademis itu bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak berkuliah, oleh orang yang tidak bersekolah. Tapi manusia akademis itu dimiliki oleh orang-orang yang mau berusaha dan mau belajar gitu aja. Berarti intinya dia belajar untuk Dan dia berusaha. Berusaha Untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dalam bentuk dalam tindakan. Iya, sepengetahuan saya orang akademisi itu kan menciptakan sesuatu, kan? Menciptakan satu dan mengabdi kepada masyarakat, itu kan? Cipta dan mengabdi kan. Kalau seumpamanya Bang tidak menciptakan dan mengabdikan diri kepada masyarakat, itu bagaimana gitu kan? Kan kita biasanya demo dan sebagainya untuk masyarakat gitu kan. Kita sebagai aktivis gitu kan, menyuarakan itu. Tapi orang yang biasanya ada aktivis-aktivis itu beda pandangan juga gitu. Iya. Saya nggak mau turun, saya nggak mengabdikan masyarakat. Intinya saya udah mempunyai pengetahuan yang banyak gitu. Itu sebagai mempunyai pola-pola pikir yang positif atau negatif Bang, seperti itu, orang pandangan seperti itu sih gitu. Iya, kalau beda pandangan itu suatu keniscayaan lah bagi setiap dalam dunia aktivisme kan. Karena setiap orang kan memiliki posisi masing-masing dalam dia memahami suatu konsep. Mungkin konsep saya dengan konsep saya pun mungkin beda. Konsep saya dengan Om Munawar mungkin beda sebagainya. Tapi di sisi lain bagaimana dari berbagai macam konsep itu kita satukan dalam satu lingkungan, dalam satu gerakan yang sama gitu. Itu yang harus kita pikirin di mana. Banyak yang setuju demo, banyak yang setuju demo dan sebagainya. Maksud tadi yang kata Sipul bilang kan menciptakan sesuatu itu bukan kita menciptakan alam bau, tidak. Tapi dengan pengetahuan yang kita miliki itu, dengan ilmu yang kita miliki itu, kita bisa menciptakan suatu solusi baru bagi problem masyarakat yang terjadi gitu. Sehingga dengan teori-teori yang kamu pelajari itu kita bisa memahami dan mengantisipasi gejala-gejala sosial, gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat dengan ilmu yang kita miliki itu sendiri. Tujuan dari menciptakan sesuatu itu, solusi baru itu untuk mengabdi juga. Diaplikasikan juga solusi yang kita tawarkan itu kita aplikasikan dalam gerak suatu tindakan dan sebagainya. Misalnya dalam gerakan kalau mahasiswa pasti ada demo sebagai untuk menyuarakan hak rakyat misalnya, untuk menyuarakan hak masyarakat dan sebagainya. Tapi di sini juga pasti ada kepentingan-kepentingan yang mereka gunakan dalam menggunakan media demonstrasi sebagainya. Pasti ada kepentingan yang mereka ingin dia tercapai gitu. Betul. Tidak semuanya demonstrasi itu pasti tujuannya untuk masyarakat, tidak. Pasti ada tujuannya juga untuk pribadi juga. Jadi tujuan-tujuannya kayak gitu sebenarnya perbedaannya itu hal yang biasa dalam dunia aktivisme. Yang penting lebih pada bagaimana konsep yang kita miliki itu. Yang berbeda itu kita satukan. Dengan apa? Dengan tujuannya ya untuk kemaslahatan masyarakat, umat dan bangsa itu. Oke. Intinya kita sebagai orang akademisi untuk menciptakan suatu perubahan-perubahan yang ada di masyarakat terutama. Nah, kita kan sebagai agen of change. Agen perubahan. Harus ada suatu perubahan baru lah bagi kita. Oke, karena kita udah bincang-bincang hangat ya Bang, terkait tentang hangat banget ya. Sangat hangat sekali. Tentang pendidikan kaderisasi dan regenerasi bagi kehidupan mahasiswa dan pemuda, terutama intinya pemuda ini harus menguatkan intelektualnya seperti itu. Oke, teman-teman subscriber, kita udah berbincang-bincang ya terkait tentang pola-pola kaderisasi sebagai orang intelektual ya, harus membangun itu gitu. Oke Bang,
pandangan abang harapan ke depannya gitu Oh. terkait tentang pendidikan kaderisasi dan regenerasi bagi pemuda-pemudi yang intelektual. Begitu masa depan lah. Nah, masa depannya, ya kan bang? Harapan saya sendiri sebagai pemuda hari ini, sebagai bagian dari pemuda, menginginkan supaya generasi-generasi saya ke depan itu bisa lebih berkualitas, bisa lebih maju dan lebih bisa berintelektual tinggi dibandingkan kita hari ini. Jangan sampai generasi muda kita ke depan nanti lebih bodoh dibandingkan kita, tapi harus lebih maju, lebih pintar dibandingkan kita. Karena ketika mereka lebih pintar daripada kita sudah berhasil mendidik mereka. Tapi ke depan kalau mereka lebih bodoh daripada kita, berarti kita sudah gagal mendidik generasi selanjutnya. Jadi harus ada perubahan, harus ada pergerakan yang terus menerus yang harus dilakukan oleh generasi muda hari ini untuk melanjutkan perjuangan masa depan yang lebih cerah. Itu aja. Oke, terima kasih bang. Oke, teman-teman subscriber, jangan lupa pantau terus. Ini IKN TV bukan sekedar podcast lokal, tapi podcast lokal rasa rasional. Ya, IKN TV informasi kreatif terkini ya. Selalu bersama Anda semuanya agar Anda update dari informasi IKN TV. Salam IKN TV. Salam.